Ya, terima kasih masih bersama kami di Suara Jakarta. Baik, Pak Tori, kita jika berkaca dengan negara tetangga misalnya Singapura ya, banyak mungkin masyarakat memikir panjang jika ingin memiliki kendaraan bermotor, berbeda dengan kita yang justru pertumbuhannya luar biasa. Ya. Nah, sampai di titik mana kira-kira nih kita bisa seperti itu, mengingat tadi ya mungkin banyak faktor yang bisa membuat masyarakat Jakarta terutama untuk mulai sepenuhnya beralih begitu ke angkutan umum. Ya, baik. Kalau membandingkan dengan negara lain itu jangan dilihat yang sekarang. Contohnya Singapura ya, Singapura sekarang sama Jakarta yang sekarang. Kita itu Jakarta sekarang itu kayak Singapura mulai bangun MRT tahun awal 80-an. Mereka tuh bangun MRT itu awal 80-an. Mereka bikin ERP ya, elektronik. Dulu tuh bukan ERP namanya, karena nggak pakai elektronik. Jadi daerah pembatasan kendaraan itu sudah sejak tahun 75 gitu. Karena memang sejak awal mereka itu sudah tahu bahwa ketika nanti penduduknya banyak, kendaraan yang dipakai itu harusnya angkutan umum, bukan kendaraan pribadi. Jadi sudah sejak awal itu bersama-sama. Jadi masyarakatnya sudah tahu. Sangat banyak. Nah, sekarang ini pilihan politik. Kembali lagi mumpung ada anggota DPRD, kepentingan politik. Karena ketika kita ingin ke angkutan umum, dibikin MRT beratus-ratus kilometer pun, atau kemudian layanan Transjakarta itu bisa sampai puluhan ribu bis begitu. Tapi kalau tidak ada pembatasan atau restraint terhadap kendaraan pribadi, ya orang akan pasti milih kendaraan pribadi. Karena kenyamanannya kendaraan pribadi itu tidak ada yang mengalahkan. Dia door to door service, Bang. Gitu. Tetapi yang sering dilupakan adalah ada satu kelemahan dari kendaraan pribadi yang menyebabkan kemacetan adalah dia paling boros lahan. Ya. Karena satu orang naik mobil itu butuhnya 5 kali 2 meter kan. Iya, untuk parkir gitu. ya. Jadi dia secara penggunaan ruang itu sangat boros, sangat inefisien. Padahal kalau namanya kota itu ruang itu adalah yang paling mahal, paling terbatas. Itu. Nah, ini kan kota itu kan hidup bersama ya. Jadi memang itu adalah tinggal bagaimana kita ultimate-nya saya pasti tahu semua politikus, semua pembangun kebijakan pengennya ke angkutan umum. Tinggal bagaimana nih ngayunnya kanan kirinya ini untuk sebenarnya bareng-bareng ke sana gitu. Saya persilahkan aja. Ya banyak langsung tanggap aja. Bisa langsung tanggap aja, Bang. Jadi mana yang dikencengin, mana yang dilonggarin gitu agar kemudian arahnya kemudian semua masyarakat akan pindah ke angkutan umum. Kita setuju dengan pembatasan itu karena mau tidak mau di negara-negara maju di capital city yang diperhitungkan di dunia, memang kendaraan pribadi dibatasi dengan berbagai macam tax retribusi dan lain sebagainya akan. Tapi kita jangan lupakan juga kenyamanan pejalan kaki, kenyamanan rapid transportnya itu dihargai juga. Masyarakat juga harus dihargai. Jangan nanti mau dari rumah mau ke stasiun jalannya harus pakai jalan raya karena jalanannya dipakai untuk PKL. Gitu. Jadi ini masalah kenyamanan juga. Udah selain itu cuaca kita juga panas ya. Memang betul tidak ada yang mengalahkan kendaraan pribadi karena ini door to door. Tapi saya kira kalau dengan penataan kota yang baik, transportasi yang memadai, akan menimbulkan fairness bila mana kita baru melakukan pembatasan. Yang memang saya setuju, Bang. Perekatnya angkutan umum itu memang pedestrian. Karena sebelum dan sesudah menggunakan angkutan umum, semua penggunanya adalah pejalan kaki. Pasti jalan kaki. Ya. Nah, sekarang kalau saya melihat isu tentang trotoar ini adalah isu desain. Ya. Jadi kita udah tahu pasti bahwa sektor informal di Jakarta masih sangat banyak. Gitu ya. Karena formalnya nggak bisa mengabsorb. Nah, jadi saya melihatnya tinggal masalah desainnya. Apakah trotoarnya itu didesain untuk semua orang? Friendly atau tidak? Iya, untuk semua orang, Bang. Karena kalau ini ada quotes bagus nih, jadi Jane Jacobs ya, itu city is for everybody,
when it is designed for everybody. Gitu. Jadi kalau kemudian ada yang ditinggalkan dari desain, ya mereka akan jadi masalah. Iya. Ya kayak kita tahu bahwa ojol ada, Betul, ya kan? betul. Tapi kan di jalan kita, di ruang jalan kita tidak ada space atau tidak ada Betul, desain betul. untuk dia. Jadinya kemudian dia parkir sembarangan, kayaknya sembarangan gitu. Padahal ada kebutuhan itu. Cuma karena di desainnya tidak ada, ya kemudian yang jadi malpraktek kan jadinya kayak Iya. Ya, itu dia salah, masih mau gitu. praktek, masih desainnya begitu, ya saya kira belum bisa, tidak fair lah kalau kita langsung melakukan langkah-langkah pembatasan yang radikal. Ya. Langkah pembatasan artinya juga nanti berkurangnya pendapatan daerah Ya, begitu ya, Pak? ya, kerja, Iya. penjualan. Ini Pendapatan terutama dalam hal ini ya pajak kendaraan bermotor Ya, nih. ini berdampak ke sana juga kan gitu. Artinya dengan seperti ini kan ada beberapa pembatasan, lalu nanti berdampak kepada penerimaan, tapi terlebih tadi semua kan adalah untuk itu dikembalikan untuk masyarakat. Apabila memang yang dibayarkan oleh masyarakat dalam bentuk pajak itu kita buktikan bahwa ini fasilitas yang kita berikan, Betul. daerah berikan kepada masyarakat, ini loh bentuknya. Take and give and Bahwa- berimbang, ya, jadi betul. berimbang lah artinya Iya. apa yang diberikan dengan apa yang diterima oleh masyarakat. Emang enak banget kalau diomongin. Kalau diomongin emang enak banget. Usulan tadi dari Pak Tori mengenai carbon tax begitu. Apakah memang sudah saatnya? Tadi kan memang kita sudah berapa kali membahas mengenai di Jakarta yang sudah mulai parah polusi udaranya begitu Pak ya. Iya. Nah, apakah sudah mulai ada wacana dari BPRD sendiri untuk ada carbon tax untuk kendaraan bermotor di DKI Jakarta? Ya sebenarnya pemungutan pajak daerah itu sebenarnya sudah close list, artinya dari kementerian, ada PP-nya, ada undang-undangnya. Jadi sementara ini mungkin belum, tapi ini akan ada perubahan daripada revisi undang-undang pajak daerah. ya tentang pajak dan DRD. retribusi daerah. Iya. Apakah itu nanti akan dimasukkan salah satu? Ya sangat-sangat terbuka. Artinya sangat terbuka untuk dilakukan salah satu. Cuman untuk pemungutan sampai saat ini itu memang belum diberlakukan. Tapi kalau itu mau dimasukkan sangat terbuka karena ini wacananya akan dilakukan revisi tentang undang-undang tentang pajak daerah dan retribusi daerah. Oke, berarti sudah ada mulai mengarah ke sana begitu Pak ya? Sudah ada wacana, cuman ini sedang dalam pembahasan revisi daripada undang-undang tersebut. Oke, baik. Nah, kemudian carbon tax tadi ya, Bang Jasin udah pasti nolak ya begitu ya? belum saatnya. Tapi saatnya. saya setuju. Aha. Saya setuju dengan carbon tax. Nah, tapi supaya lebih adil, ya masyarakatnya dulu, fasilitasnya dulu. Pemerintah sudah secara benar nggak melakukan desain-desainnya. Trotoar masih dijadikan lahan parkir nggak? Pengawasan dari Disub maksimal nggak? Di samping BI juga jadi dalam tanda kutip stasiun bajai di situ. Bayangkan gitu. Setiap pagi saya lewat situ. Nanti kalau udah bagi komisi saya Jauh gitu ya. komisi B perhubungan. Kita harus melakukan sesuatu. Bang Tori, semua orang tampaknya ganti-ganti menunggu ya, masyarakat menunggu, pemerintah juga menunggu begitu ya. Ini kalau tunggu-tunggu nanti malah nggak jalan-jalan jadinya. Saya rasa program perbaikan angkutan umum sama yang perbaikan trotoar itu memang harus jalan. Ini nanti Pak DPR tolong dikawal terus ya. Cuman kembali lagi desain perlu dipertimbangkan lagi karena memang Jakarta itu memang big durian kan kalau istilahnya teman-teman itu. Jadi banyak sekali yang memang akan berbeda pola perencanaannya dengan Singapura, Seoul, Tokyo begitu. Nah, ini yang perlu genuine dan inovasi dari kota Jakarta. Tapi secara angkutan umum memang tracknya sudah baik gitu. Dan kalau saya melihatnya malah Pak dengan adanya MRT dengan perbaikan Transjakarta juga kelas menengahnya sekarang malah yang Lebih punya interest mulai ya, berpindah betul, begitu ya. berpindah. Betul. Apalagi anak-anak milenial yang sering jalan-jalan gitu Iya. ya. Itu sampai ada yang saya kan naiknya angkot aja Pak gitu. Betul. Iya. Betul. Malah pada nggak mau bawa mobil sebetulnya mereka Jadi ya. semua kalau meeting itu sepanjang sepanjang MRT Yap, gitu. yap. Makanya waktu itu ya jadi sudah arahnya sudah benar gitu. Ya memang pajak mungkin dengan enforcement pajak yang lebih ketat ini masyarakat juga semakin tergugah untuk menggunakan kendaraan pribadi begitu. Kendaraan umum gitu ya. Dan kendaraan pribadinya bisa lebih berkurang gitu. Iya, Karena baik. pilihannya sudah lebih banyak. Baik, kita masih punya satu bagian lagi, pemirsa tetaplah bersama kami akan kembali.